terus Salatiga, Malang. Wah, luar biasa. Seluruh Indonesia. Blora, Padang, Bandung, Pekanbaru. Ya ampun, aku terharu. Ini benar-benar semua yang masuk beda-beda semua ya. Mungkin kita tersebar dari Sabang sampai Merauke, Manda. Hai Manda di Merauke. Jakarta, Samarinda, Kalimantan Tengah, Solo, Kudus, Bandung, Lampung, Al-Azhar Kairo, Kak. Lagi tinggal di Surabaya. Siap. Mana lagi, mana lagi. Wah, luar biasa ya. Walaupun ini diadakan oleh Kejar Mimpi Tangerang Selatan, tapi semangat belajar teman-teman itu benar-benar dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Luar biasa. Oke, masih sambil menunggu teman-teman yang lain, karena sesuai dengan tema hari ini ya, mungkin aku kasih sedikit background. Kenapa sih Kejar Mimpi Tangerang Selatan ngadain webinar kita pertama nih di tahun 2021 ini dengan tema Women in Tech, the Next Change Makers. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, besok itu tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Jadi seluruh dunia merayakan gitu ya International Women's Day, di mana biasanya banyak inisiatif nih yang mendukung kesetaraan gender lah untuk mendukung women's right gitu. Nah makanya kita juga nih pengen ngangkat webinar ini untuk mendukung salah satunya wanita-wanita di bidang teknologi atau yang biasa juga lagi banyak dikenal ya common sebutannya itu STEM, Science, Technology, Engineering, dan juga Mathematics. Science, Teknologi, Teknik, dan Matematika gitu ya. Mungkin teman-teman banyak perempuan di sini yang memang di bidang STEM, bidang teknologi, boleh ramaikan lagi chatnya, kira-kira dari pada jurusan apa, dari institusi apa, dan apa gitu yang diharapkan dari webinar hari ini. Gitu. Oke, ada yang komunikasi, gak apa-apa. Hari ini kita buka sharing. Dan BTW ini kan terbuka untuk semuanya ya. Jadi walaupun judul Women in Tech, pembicaranya moderatornya semua cewek, tapi tentu dong laki-laki juga silakan bergabung untuk belajar, karena kan kita sebagai makhluk hidup perempuan dan laki-laki harus saling support ya teman-teman ya. Sip. Oh oke, justru ini beragam ya, perikanan, komunikasi, ekonomi, teknik informatika, teknik. Oh ya, anak teknik nih Manda. Hai, ilmu komputer, keren. Ini biasanya kalau aku zaman kuliah ya, ilmu komputer tuh biasanya muridnya nggak terlalu banyak, terus ceweknya misalnya dari 30 cuma 2. Nah, kayak gitu tuh guys. Jadi teman-teman semua, kenapa salah satunya kita ngangkat tema ini, karena memang realitanya ternyata wanita-wanita di bidang STEM tadi, di bidang teknologi tadi, itu ternyata gap-nya masih jauh banget di antara keberadaan wanita dan juga laki-laki. Mungkin udah banyak juga misalnya yang kuliahnya di STEM tadi, tapi ternyata di bidang profesionalnya gap-nya tuh jauh banget teman-teman. Jadi di dunia profesional di bidang teknologi, STEM dan sebagainya itu masih kalah jauh lah didominasi oleh laki-laki. Nah makanya webinar hari ini juga pengen untuk ngangkat lebih jauh, untuk mengencourage teman-teman juga mungkin yang sekarang masih SMA atau gimana, udah tertarik banget di dunia STEM, tapi karena ngelihat mungkin teman-teman ceweknya malah banyaknya ke komunikasi, psikologi, desain, fashion atau apapun itu ya yang secara stereotip lebih cewek, akhirnya mundur, akhirnya malah mencutkan niatnya. Nah, makanya kakak-kakak di sini hadir untuk ngasih pencerahan, ngasih cerita dari pengalaman mereka, gimana sih mereka berjuang sebagai wanita di dunia STEM, di dunia teknologi, dan tentunya mengencourage pokoknya teman-teman untuk terus kejar mimpinya. Sip. Oke, kita udah ada sekitar 50%, sayang sekali ya, tapi masih banyak yang belum hadir, tapi kita akan mulai aja untuk mempersingkat waktu. Oke, boleh di next. Singkat aja, hari ini setelah aku akan ada sambutan singkat dari leader Kejar Mimpi Tangsel. Lalu kita lanjut ke talk show, sharing, dan juga Q&A. Kita foto bareng, dan nanti di terakhir ada beberapa pengumuman. Dan kita berakhir sekitar di pukul 5:30 sore. Jadi teman-teman, dan kemana-mana ya, terutama yang butuh sertifikat. Enggak lah, pokoknya semua teman-teman di sini karena materinya sangat berbobot ya, jadi pokoknya semua semoga stay sampai di akhir gitu. Dan untuk rules bebas mau open cam mau enggak, kalau yang lagi bisa silakan banget biar nanti bisa lebih interaktif, pembicaranya juga bisa lebih interaksi langsung sama teman-teman. Kalau mic, mohon maaf sekali selama sesi diharapkan semuanya mute biar
tentunya nggak ada gangguan ya saat kita lagi ngobrol bareng. Terus tapi nanti tentu akan ada saatnya di sesi Q&A aku akan mempersilahkan teman-teman juga untuk bebas kalau misalnya mau langsung open cam, mau langsung tanya, mau langsung open mic gitu ya, silakan juga. Oke, lanjut. Daripada bosan lihat mukaku, ngobrol panjang lebar, kita akan mendengar sambutan singkat dari sayang sekali teman-teman, sebenarnya seharusnya kejar mimpi Tangsel, yaitu Anissa Istiani Ulfa yang akan memberi sambutan, tapi hari ini mendadak sakit, jadi belum bisa hadir di webinar hari ini. Kita doakan Isfa cepat sembuh, dan untuk sambutan hari ini akan diwakilkan oleh tim Public Relations Kejar Mimpi. Ini anak gantengnya Kejar Mimpi nih teman-teman. Fun fact ya, ternyata Kejar Mimpi Tangsel juga kepengurusannya didominasi oleh perempuan. Dari 15 orang, cuma 3 teman-teman laki-lakinya. Dan ini salah satunya. Oke, silakan kepada Agus Wahyu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Claudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya dan kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara webinar dengan tema Women in Peace, The Next Change. Acara webinar tersebut untuk memperingati Hari Perempuan yang bertepatan pada tanggal 8 Maret. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amanda Simanjuntak dan Ibu Francisca Hadiwijana yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada acara hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang telah hadir pada hari ini. Saya di sini mewakili leader Kejar Mimpi Tangerang Selatan karena beliau berhalangan untuk hadir pada acara hari ini. Sebagai komunitas gerakan sosial, Kejar Mimpi memiliki visi untuk membentuk generasi muda Indonesia yang positif dalam menerapkan nilai hidup melalui pengembangan dan motivasi diri yang baik, sehingga mampu memberikan nilai baru yang dapat memajukan Indonesia. Kejar Mimpi sendiri mempunyai 4 pilar yang menjadi fokus, yaitu pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan filantropi. Oleh karena itu, webinar ini menjadi salah satu program kerja yang dilakukan oleh kami sebagai bentuk pengembangan motivasi dan pendidikan untuk para generasi muda, khususnya perempuan yang berkontribusi dalam bidang sains, teknologi, engineering, and matematik. Dalam bidang STEM masih banyak terjadi gap antara laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, perempuan harus yakin bisa menjadi agen perubahan, dan perempuan harus mendobrak gap yang terjadi akibat stereotip dan bias gender agar terciptanya kesetaraan. Saya percaya bahwa kemampuan wanita bisa berkarya lebih di dunia STEM. Cukup sekian sambutan dari saya. Selamat mengikuti acara webinar ini sampai selesai karena banyak hal-hal yang bisa kita dapat. Dan saya mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional 2021. Pribadimu mulia, ketulisanmu tak terkira, dan pengorbananmu luar biasa. Terima kasih. Selamat sore. Luar biasa. Thank you, Agus. Keren banget tadi udah ada, pokoknya sebagai wanita kita harus mendobrak gitu ya, antara gap antara perempuan dan laki-laki nih di dunia STEM tersebut. Dan thank you juga untuk kita wanita tadi barusan udah diucapin nama Agus tuh ya teman-teman. Ada quotes-quotes di akhirnya. Saya agak lupa tapi pokoknya luar biasa. Sip. Oke, thank you Agus. Kita lanjut, kita langsung aja mulai. Kita akan menyambut kehadiran dua narasumber kita yang hebat. Yang pertama ada, sip. Sepertinya teman-teman udah lihat juga di flyer kita. Yang pertama ada Kak Amanda Simanjuntak. Aku nggak usah kenalin panjang lebar, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Tapi kurang lebih Kak Amanda mengawali karirnya di IT companies dari Australia, lulusan dari Computer Science, Curtin University of Technology, Western Australia. Lalu saat kembali ke Indonesia, Kak Amanda udah co-founded berbagai edukasi teknologi, platform teknologi yang berkaitan dengan pengembangan edukasi juga, ada Skillful, Marcoding, dan juga Impact Vibe. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal berbagai pengalaman tersebut. Sebelumnya,
Boleh Kak Amanda, say hi sama teman-teman semua di sini. Selamat datang. Halo Selamat teman-teman sore. semuanya. Terima kasih Claudia sudah diperkenalkan. Senang sekali bisa berada di sini hari ini. Thank you Kak. Udah ke spotlight. Sip. Thank you Kak buat waktunya hari ini. Sip. Nah, narasumber kita yang kedua. Boleh di-next? Kak Francisca PWH di Wijana. Nah, ini juga segudang prestasinya teman-teman bisa dilihat. Kak Francisca ini lulusan dari ITB, Teknik Informatika. Lalu sekarang menjabat sebagai Head of Engineering di Mamikos, co-founder dan juga CTO di Womenworks, dan pernah magang di berbagai tech company yang ternama, giants-nya ya, dari Microsoft, dan juga Google sama Code, dan juga pernah bekerja di pemerintahan di President's Delivery Unit. Selamat sore, Kak Francisca. Halo, sore-sore. Thank you udah diundang. Thank you, selamat datang. Sip, sudah ke spotlight semuanya. Oke, sudah lengkap semuanya, tanpa berlama-lama lagi, udah jam 4.15. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kembali kepada Kak Amanda dan Kak Francisca di hari Minggu ini. Mungkin di tengah jadwal yang sibuk, atau mungkin hari Minggunya harusnya istirahat, tapi udah mau meluangkan waktu untuk sharing sama teman-teman di sini, di teman-teman kejar mimpi. So, thank you. Dan langsung aja kita sebelum mulai ke talk show, akan ada beberapa materi singkat dari Kak Francisca mengenai recap lah perjalanan karir dan juga pendidikan dari Kak Francisca. Aku persilakan kepada Kak Francisca dan hostnya boleh bantu share materi. Thank you. Halo. Ya, sebelum kita mulai ke ini ya sesi talk show, aku mau cerita sedikit kali ya, kasih background sedikit tentang perjalanan aku selama ini. Sorry ini agak ada background sound ya, ada dogi agak gonggong gitu, nggak apa-apa ya. Masih aman. Oke, next. Ya, next lagi. Jadi biasanya aku share ini sih kayak tentang background sekilas, terus kayak juga kasih kayak misalnya lesson learn gitu lah ya selama perjalanan gitu ya. Perkenalan dulu, halo, aku Francisca PW, dari ITB angkatan 2008 masuknya, lulus 2012, udah lumayan lah ya berumur gitu ya dibanding mungkin sama teman-teman yang mungkin masih di SMA kayak di kuliah gitu ya. Nah terus dulu di akhir tahun kuliah sempat ke namanya Singularity University, itu kayak summer program di NASM Silicon Valley. Nah itu kayak pertama kali banget apa ya, semacam kayak ketemu sama peers yang dari internasional gitu lah ya, benar-benar kalau misalnya dibilang ada yang imposter syndrome, nah itu benar-benar saat aku mengalami imposter syndrome banget gitu. Nah terus lanjut lagi tahun ini aku akan lanjut MBA, alhamdulillah keterima di Stanford MBA, bakal mulai di bulan September ini gitu. Terus selain itu untuk dari work experience aku pernah internship lumayan banyak. Biasa kok kayak waktu kuliah kan paling internship wajib 1 kali gitu ya. Dulu waktu aku kuliah di ITB aku kayak grateful banget, terus pengen nyobain segala macam. Waktu itu aku internship sampai 6 kali. Sempat kayak di Microsoft, Google Summer of Code, Schlumberger itu oil and gas. Terus juga sempat di government UKP 4. Gitu. Terus pengalaman full time pernah di Bukalapak sama Mamikos. Sekarang di Mamikos Head of Engineering. Dan kalau untuk startup experience sendiri juga pernah ada beberapa. Yang pertama di Ocmi Labs, founder itu medical technology company gitu di US. Terus kemudian sempat juga founder di Prelo. Dan sekarang co-founder and CTO di Womenworks. Next. Mungkin sekilas ini aja kali ya. Ini yang waktu selama di ITB lah. Sebenarnya poin utamanya apa ya? Dulu waktu aku masuk ITB itu aku harus kayak coba ikut tesnya 2 kali gitu. Karena yang pertama dulu waktu kan biasanya 1 tahun tuh ada berapa gelombang kan. Pernah ikut gelombang yang dulu waktu itu namanya ujian saringan masuk. Terus waktu itu tes terus nggak keterima gitu kan. Terus kayak waduh nggak ada cadangan dan segala macam. Terus kayak sempat tuh kayak sehari ngerjain 100 soal gitu ya. Terus akhirnya keterima di senam PTN.
Nggak tahu sekarang masih sama atau enggak ya. Tapi intinya karena itu aku jadi kayak grateful banget gitu dan kayak nyoba segala macam di ITB. Jadi kayak benar-benar mau maksimalin waktu gitu kan. Terus sama di ITB macam-macam udah dicoba, akademis juga alhamdulillah bagus juga gitu kan ya. Terus kemudian aktif di himpunan, di unit juga unit kegiatan mahasiswa juga banyak gitu kan. Jadi dan tadi internship juga banyak gitu. Jadi kayak manfaatin waktu selama kuliah itu apa ya, hal yang wajib banget gitu lah ya. Karena aku rasa itu kalau buat aku sih selama waktu kuliah itu waktu yang paling berkesan gitu ya, dan aku juga growth personally paling banyak juga selama kuliah gitu sih. Next. Nah, internship ini tadi aku sempat sebutin sekilas karena tadi karena grateful banget gitu ya, wah akhirnya keterima di ITB gitu kan. Terus habis itu jadi nyoba macam-macam segala macam yang ada di kampus, cobain aja semuanya gitu kan. Salah satunya apa ya? Ini yang di kanan aja lah ya, kayak sempat lagi agak happening gitulah ya. Ini foto dulu sama internship bareng Belva lah ya, lumayan ini kan berangkat sempat happening. Kita dulu internship bareng di UKP 4, Unit Kerja Presiden gitu. Nah selain itu kayak aku sempat internship juga tadi udah disebutin, oil and gas, pernah di venture capital juga, Google sama of course sama Microsoft. Intinya semua selama di kuliah pasti ada jalannya gitu ya, mau nyoba, yang penting semangat, modelnya perlu semangat aja gitu, cobain aja macam-macam gitu sih. Next. Ini yang tadi disebutin summer program 2,5 bulan yang tadi bilang ya, kayak pertama kali banget ketemu peers yang dari benar-benar dari internasional gitu, dan nggak cuma dari internasional aja, cuma yang waktu itu ikut itu nggak ada batasan umurnya gitu. Jadi waktu itu aku kan waktu tingkat akhir ya, jadi umurnya kan masih 22 gitu lah ya. Bener ya? Iya bener. Yang masuk sana tuh ada juga yang kayak udah umur misalnya 30, 40 gitu ya. Ada yang baru ngejual company-nya ke Intel gitu kan. Jadi benar imposter syndrome banget gitu waktu di sana. Cuma di sana belajar banyak banget juga. Terus dari sana aku start pertama kali bikin startup yang pertama, namanya Mad Sensation. Terus kita sempat kayak berubah jadi Omni Labs. Next. Nah iya, jadi kalau lesson learn yang pertama intinya inilah ya, kalau misalnya biasanya populer kan kayak stay hungry, stay foolish gitu kan ya, dari Steve Jobs. Nah kalau buat teman-teman yang masih SMA, masih kuliah, ini buat kalian mestinya be hungry, be foolish gitu kan. Karena kan ini saat kalian untuk kayak start gitu kan. Jadi masa-masa SMA dan kuliah ini mestinya masa-masa di mana kalian tuh nyoba segala sesuatu gitu. Karena kalau misalnya masa-masa ini tuh enak banget karena intinya kayak apa ya? Kalau misalnya pun kayak kalian nyoba sesuatu terus gagal, ya udah kan masih kuliah juga gitu kan, nggak ada kayak tuntutan dari orang tua, sekalian juga nggak ada kayak komparasi sama teman-teman udah jadi apa ya terus segala macam. So it's like the perfect time to actually learn and kayak try a lot of things gitu. Jadi kalau di sini agak ditweak sedikit dari famous quotes gitu ya, menurut aku untuk kayak teman-teman SMA dan kuliah, be hungry, be foolish. Ya, next. Nah ini video bisa diklik nggak ya? Nah ini produk yang kita buat di startupku yang pertama. Ada suaranya juga sih sebenarnya. Jadi produknya itu medical technology. Kita buat glove yang bisa ngedetect. Waktu itu kita buat prototype-nya untuk detect breast cancer gitu. Jadi kita buat prototype-nya dalam waktu 2 minggu. Terus kemudian ya, kita lakuin selama program yang 2,5 bulan itu. Terus kemudian setelah itu aku lanjut juga fokus di sini kurang lebih selama 8 bulan ya. Dan waktu itu kita dapat grant dari pemerintah Chile, namanya Startup Chile gitu. Jadi kita combine juga sama telemedicine gitu lah ya. Jadi kayak nggak perlu ke dokter untuk melakukan pemeriksaan untuk ngecek early stage of breast cancer gitu. Next. Nah ini tadi ininya summary-nya. Jadi namanya Omni Labs, itu kita start tahun 2013. Intinya goalnya untuk quantifying touch, telemedicine. Nah terus salah satu teammates-ku gitu ya, dia kuliah di MIT juga gitu. Jadi kayak kita sempat enter competition di MIT. Terus kita sempat menang MIT 100K Entrepreneur Competition bagian data prize gitu. Jadi ya inilah ya benar-benar saatnya imposter syndrome banget. Misalnya kayak pertama kali banget sih aku ketemu orang dari MIT, dari Harvard gitu kan. Jadi benar-benar kerasa kayak wow gitu. Itu kayak di sana aku sempat bilang ke dia sih, wow, this is the first time I actually met someone kayak gitu. It's like a dream gitu kan. Terus dia bilang, oh we're just people gitu. Jadi intinya mereka semua intinya ya intinya siapa kuliah dimanapun gitu ya, intinya kayak ya just people aja. Dan kita pasti bisa juga gitu ke level itu gitu sih. Nah yang tadi kayak aku bilang kita dapat grant dari pemerintah Chile namanya Startup Chile.
Terus kemudian dari grant itu kayak hibah gitu ya. Nah kita kayak file to US patents gitu sih. Oke, next. Nah terus tahun akhir 2013 lah ya aku balik ke Indonesia karena waktu aku ke US itu ada beasiswa gitu kan, jadi ada ikatan kerja gitu deh. Nah terus waktu balik ke Indonesia aku ingat tuh tahun 2014 aku lihat iklan toko bagus. Bahkan belum OLX sih namanya waktu itu, masih toko bagus. Jadi aku lihat terus kayak wah ini pertama kali banget nih kayaknya ngelihat startup iklan gitu kan. Terus aku lihat oh nextnya kayaknya bakal e-commerce. Bener nextnya e-commerce, tapi udah ada Tokopedia, Bukalapak, jadi agak telat gitu ya. Cuma waktu itu tahun 2015 kita start namanya Kleora. Nah Kleora ini intinya ya kayak Tokopedia gitu tuh, fokusnya di female, ya Shopee banget lah kayak Shopee gitu ya. Kita start kayak sebenarnya tipis-tipis sama Shopee gitu, cuma ya beda inilah ya, beda backingan dan segala macam. Jadi kayak intinya kita kayak waktu itu kayak wah udah terlalu susah lah untuk compete sama yang gede-gede gitu lah ya. Terus kemudian kita pivot. Jadi ngelihat keadaan market saat itu, aduh kita harus differentiate ourselves gitu kan. Jadi kita pivot ke Prelo dan kita fokus di second hand yang premisnya no KW. Jadi intinya yang ada di kita barangnya pasti asli. Kita macam-macam lah ya kayak effort kita untuk mastiin itu. Kalau misalnya pun ada yang palsu bisa di refund gitu. Nah terus kita juga fokus. Sama Kak Francisca kayaknya ke-mute. Oh iya. Oke. Oh ya, oke. Ya tadi kita lanjutin expand service ke sewa sama Just Tip. Nah terus karena periode inilah aku sempat masuk jadi Forbes 30 Under 30 gitu tahun 2018. Nah gitu. Next. Nah lesson learned. Ya lesson learned dari sini you miss 100% of the shots that you don't take gitu ya. Jadi kayak seringkali apa ya? Seringkali orang tuh takut lah ya kayak sama rekornya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ngomongin shots itu kan ini awalnya dari ini lah ya kayak misalnya atlet gitu kan. Takut ngambil misalnya orang basket gitu ya, takut ngambil shots nanti kayak aduh nanti kalau misalnya nggak masuk rekornya jadi nggak bagus gitu misalnya. Tapi intinya atau kadang-kadang kita juga ngelihat kayak wah kalau Tokopedia sih gampang ya, dia cuma gitu doang, itu sih karena udah lama aja dia masih gampang, sekarang sih ide udah aneh-aneh nih yang bisa dibuat itulah ya. Jadi banyak lah kayak misalnya ada komentar-komentar kayak gitu. Cuma intinya kalau di entrepreneurship itu intinya kalau kita nggak nyoba ya kita pasti miss all the shots gitu intinya ya. Jadi intinya seringkali sometimes idea is easy gitu ya and execution is hard gitu. Seringkali kayak dengan ide yang sama orang tuh bisa ada yang sukses, ada yang kadang nggak terlalu sukses juga gitu. Cuma intinya di entrepreneurship kayak when you don't try, you definitely will miss 100% of the shots gitu intinya. Jadi lesson learned yang paling utama untuk entrepreneurship, berani coba gitu. Just try and you will get better in time as well gitu. Keep improving yourself and keep improving the idea as well. Keep iterating gitu. Next lagi. Ya, ini pengalaman full time gitu ya. Jadi di Prelo tahun 2000, masih atas, back. Ya, di Prelo tahun 2018 kita diakuisisi Bukalapak. Terus kemudian part of kayak the acquisition, aku juga join Bukalapak. Terus si Bukalapak sempat handle namanya Smart Retail. Intinya kalau misalnya sekarang lihat warung, ada mitra Bukalapak, nah itu dulu yang aku handle tuh gitu. Terus kemudian tahun 2019 ya, akhir 2019 awal 2020 gitu, intinya VP marketingnya Bukalapak dia buat startup, udah agak lama sih, cuma kayak baru dapet funding besar gitu, namanya Mamikos. Terus dia kayak ngajakin dia perlu ada orang untuk handle engineeringnya. Terus kemudian aku lihat oh menarik juga ya gitu ya, terus akhirnya kayak aku join. Jadi saat ini aku head of engineering di Mamikos gitu. Oke, next. Nah, lesson learned kalau tentang kerjaan ya, intinya find out what you like doing best gitu kan, and get someone to pay for you doing it gitu. Jadi seringkali kalau misalnya masih kuliah, mikir nanti kerja apa ya gitu. Kadang-kadang mungkin ada image ya, kalau misalnya lihat atau ya mungkin orang tua atau apa kayak, wah kerja itu kayak berat ya, kayaknya kerja sama kayak hobi itu kayak pasti terpisah gitu ya kesannya. Itu nggak selalu kayak gitu ya. Seringkali kayak kalau kalian bisa nemuin apa yang kalian suka, apa yang kalian enjoy gitu. Nah, you can actually kayak pick inilah ya kayak misalnya bidang yang memang kalian suka, enjoy dan kalian juga good juga at doing it gitu ya, dan when you find a job yang relevan sama itu gitu. So when you enjoy what you're doing, you're not gonna feel like you're working at all gitu. Jadi intinya find out what you like doing best and get someone to pay for you doing it gitu sih. Oke, next lagi.
Nah, ini sekarang yang lagi aku kerjain nih sama intinya founderku tuh intinya dia kita kenal udah kayak 10 tahun lebih gitu ya. Jadi it's called Women Works. Jadi di sini kita intinya kayak our goal is to inilah ya kayak empower women gitu ya through meaningful connection. Nah, yang kita lakukan pertama kali intinya kita buat mentorship gitu. Jadi seringkali kalau misalnya dari pengalaman aku sendiri gitu ya selama kerja kayak udah 9 tahun plus gitu kan, aku nggak pernah sekalipun punya mentor perempuan gitu ya, karena kan aku bidangnya teknikal banget gitu kan, benar-benar engineering gitu ya, software engineering. Padahal kayak kadang-kadang ada beberapa isu yang aku rasa akan lebih mudah gitu ya, akan lebih clear gitu ya, nggak perlu nyoba-nyoba sendiri kalau misalnya ada mentor yang bisa bantu ngarahin gitu lah ya, contohnya. Nah di sini itulah kenapa kita start Women Works gitu. Jadi with Women Works kayak teman-teman gitu ya, kayak our ini lah ya female warrior gitu lah ya. Nah itu can find a mentor for you gitu ya. We will find a mentor for you yang udah pernah ngalamin apa yang lagi teman-teman alamin gitu. Untuk teman-teman yang lagi kayak berusaha nentuin karir gitu kan, atau kayak udah jalan ini terus kayak mikir cocok nggak sih sebenarnya gitu ya. Jadi mau change career, atau kayak teman-teman yang mau buat startup gitu kan, atau kayak teman-teman yang misalnya udah sempet kayak absen agak lama, misalnya cuti hamil gitu ya, terus kemudian mau balik lagi ke dunia kerja gitu. Nah intinya kita di sini intinya mau sama-sama bantu gitu lah sama lain. Kita punya mentor kita 120 lebih gitu ya saat ini. Intinya kita semua ingin together kayak we can actually kayak bring improvement in the women involvement in the workforce gitu. Jadi intinya teman-teman kalau misalnya kayak ada ini ya apa kekhawatiran atau kayak aduh ini gimana nih di kerjaan dan segala macam perlu mentor, nah you can come to Women Works. Nah bahkan untuk yang cowok pun bisa, cuma bedanya kalau untuk yang cowok boleh tapi harus group mentoring gitu. Jadi you need to also kayak bring a friend of yours yang perempuan juga gitu intinya. Jadi kan together you can actually learn and get inspired by the mentor as well gitu. Jadi you can come to womenworks.io untuk coba-coba servisnya gitu sih. Next. Nah, ya ini lesson learn intinya dari inilah ya kan aku juga salah satu mentor di Women Works dan kayak udah berapa kali mentorship juga dan sering kali aku rasa apalagi hari gini lah ya milenial Gen Z gitu kan kan karena dengan sosial media dan segala macam belakangan banyak lah ya kayak misalnya isu-isu spesifik yang baru muncul mungkin kayak 5 tahun 10 tahun ke belakang gitu ya. Karena sosial media aja kita bisa benar-benar instan banget ngelihat semua orang teman-teman kita lagi ngapain gitu kan. Kita sering kali tuh comparing ourselves with others gitu kan. Selalu ini kayak hal yang umum banget. Cuma menurut aku yang salah satu hal yang menarik biasanya waktu kita compare gitu ya. Misalnya ada teman gitu ya, kayak teman dia baru baru jalan-jalan kemana gitu lah kayak atau kayak baru punya mobil baru punya apa baru atau kayak dapat nilai bagus gitu apa segala macam kan pasti share di sosial media gitu kan. Nah seringkali kita tuh nge-compare kayak someone else success with our struggle gitu kan. Seringkali mungkin kita bilang kayak wah gila ya si ini udah hebat banget gitu lah, gue sih masih di sini-sini aja gitu kan. Jadi that's what we usually do gitu kan. Nah itu something yang mestinya sebenarnya kita perlu avoid banget gitu sih. Jadi sebenarnya the key to happiness is practically just to focus on your own ini sih kayak berarti your own life gitu ya intinya. Social media kalau misalnya kayak kadang lagi misalnya aduh sering ngebuat FOMO gitu kan. Actually it's okay if you kayak if you need to take some time off social media atau kayak misalnya nggak terlalu aktif dan segala macam. Saya sendiri juga kayak di social media nggak terlalu sering buka gitu ya kayak udah lama banget sih nggak ngepost di mana-mana gitu. And well practically when I do that at least I think I become happier juga gitu sih. But I think well it's up to you. I mean kayak of course it's always good as well to do like social media, branding etc. But I mean the key point here is the key to happiness is to stop comparing gitu. And especially when you compare your struggle to someone else success gitu kan. Karena it's unfair. Iya kan? Kayak misalnya setiap kali orang sukses pasti belakangnya ada cerita-cerita struggle yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi intinya stop comparing and I think that will be kayak the key to happiness gitu. Next lagi. Oke, ini yang terakhir sih. Nggak mau lama-lama tadi kayaknya biar nggak terlalu lama nunggunya gitu ya. Nah intinya kalau dari overall perjalanan saya, I think kalau misalnya boleh ngambil satu lesson learn yang paling penting gitu ya, majority perjalanan saya kan itu entrepreneurship lah ya, kurang lebih ya paling banyaknya gitu kan. I think it's about ini sih kayak being resilient gitu. Jadi success is practically how high
you bounce when you hit bottom, gitu intinya. Banyak orang yang ngira sukses tuh kayak orang sukses tuh pasti mulus gitu lah ya. Sebenarnya kayak makin sukses orang biasanya dia tuh makin resilient gitu, makin cepat bangunnya gitu sih. Karena kan intinya ya makin tinggi pohon makin kuat angin bertiup gitu lah ya, makin banyak banget yang dialami gitu. Jadi kalau misalnya intinya don't worry about failure gitu. Semua orang pasti ngalamin gitu kan. Dan kayak intinya semakin, and it doesn't matter gitu ya. When you kayak hit any failure, maksudnya kayak tadi yang sempat aku ceritain juga, kayak awal bahkan masuk ITB aja harus kayak tesnya 2 kali gitu kan, dan banyak lah cerita-cerita startup yang lain yang dari aku juga yang tentang failure gitu ya. Cuma intinya by the end of the day, intinya what doesn't kill you make you stronger gitu kan. Jadi really kayak success is how high you bounce when you hit bottom. It's all about resilient and practically just keep going gitu. Karena kayak seringkali life itu not always smooth gitu lah ya. Seringkali bakal banyak hurdle. Cuma kalau kita orangnya kayak nggak gampang patah, kita pasti akan bisa laluin apapun hurdle-nya itu. Gitu. I think this is the last slide from me. Thank you very much for listening. Semoga nggak terlalu lama ya. Aku kembalikan ke Claudia. Thank you. Thank you so much Kak Francisca. Boleh tepuk tangan virtual lagi teman-teman. Mana nih reaction? Thank you Kak Francisca udah merangkum sekitar kurang lebih hampir 10 tahun ya perjalanan karir dan juga pendidikannya dan juga lesson learn-nya. Kalau boleh aku rangkum sedikit tadi kurang lebih lesson, kalau pengalamannya udah nggak perlu diulangi lagi lah, udah luar biasa banyak di bidang teknik dan sebagainya. Lalu kalau aku boleh rangkum lagi, jadi kurang lebih lesson learn-nya yang pertama, lakuin aja gitu ya, kayak kalau you will miss your shot lah gitu kalau misalnya nggak dilakuin. Kadang ide itu banyak banget tapi ya kalau nggak dieksekusi akhirnya nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Terus kedua, find out what you enjoy doing, temuin apa yang kalian paling suka lakuin dan coba nih pikirin gimana caranya bisa nggak ya gue dibayar dan melakukan itu gitu, karena ada banyak banget kan sebenarnya lapangan pekerjaan dan hopefully kita bisa nemuin sesuatu yang kita suka juga. Selain itu ada don't compare, ini sesuatu yang penting juga teman-teman di era sosial media, dimana kalau lihat Instagram kayaknya semua orang sukses, semua orang bahagia, semua orang happy gitu ya. Tapi baik lagi your choice ke teman-teman, tapi kalau dirasa emang itu nggak menjadi sesuatu yang add value, silahkan banget loh untuk di stop gitu, atau pokoknya intinya jangan terlalu bandingin apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dengan kesuksesan orang lain, karena kita semua pasti punya our own struggle, punya cerita di balik kisah-kisah kita sendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah mau jatuh 10 kali, bangkitnya 11 kali gitu kan ya Kak. Jadi pokoknya walaupun udah hit rock bottom, yang penting gimana kita bangkit lagi, gimana kita putar balikan keadaan. Jadi gagal itu biasa, teman-teman semuanya pasti pernah gagal, tapi gimana kita berjuang lagi untuk bangkit gitu. Sip, thank you Kak Francisca. Aku ada beberapa pertanyaan, mungkin teman-teman juga udah boleh mulai langsung mau nulisin pertanyaannya di kolom chat, aku keburu lupa. Tapi sebelumnya aku mau ke Kak Amanda dulu. Sorry Kak Amanda. Oke, jadi tadi mungkin perkenalannya aku belum banyak ceritain tentang baru poin-poin aja. Mungkin Kak Amanda boleh diceritain singkat juga dari awal. Mungkin boleh agak step back lagi juga dari milih jurusan kuliah gitu kan, computer science, sesuatu yang belum emang nggak umum bagi cewek gitu kan, dari awalnya bisa milih kuliah itu, berangkat ke Australia, lanjut kerja di IT company di Australia, sampai sekarang udah ada Impact Bytes, Skillful, dan juga Marcoding. Dan nanti boleh diceritain juga untuk masing-masing ketiga company-nya tersebut. Silakan Kak Amanda. Yep. Oke. Thank you Claudia sebelumnya, dan juga buat Kejar Mimpi buat kesempatannya hari ini. Tadi juga didengerin sharing dari Francisca, keren banget ya. Dari perjalanannya. Jadi mungkin saya juga pengen sharing nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Semoga yang di-sharingkan juga nanti bisa jadi referensi buat teman-teman juga yang tertarik buat berkarir di STEM ya. Jadi awalnya kalau dulu ketertarikan saya sama STEM itu udah dari cukup awal ya. Jadi saya ingat dulu waktu kecil itu pas lagi zaman SD SMP gitu, teman-teman itu sukanya main Barbie, main Polly Pocket, mungkin masih zaman nggak ya Polly Pocket. Nah itu semuanya pada main itu, nah saya nggak suka. Saya nggak ngerti, saya kenapa nggak suka juga. Saya waktu itu malah ada namanya mainan dulu ada namanya elektronika kit gitu, Psikomo. Jadi itu zaman dulu banget. Itu
kayak kit buat elektronika gitu, itu bikin kayak misalnya alarm pendeteksi banjir, terus udah gitu bikin lampu warna-warni nyala-nyala gitu. Nah, itu menurut aku menarik banget. Jadi dulu aku mainannya itu, di saat yang lain pada mainnya Polly Pocket. Nah, jadi emang dari dulu tuh emang udah ngerasa rada beda lah gitu. Dan terus baru mulai pas SMP, SMA, lagi zaman Blogspot, kalau inget ya, Blogspot tuh blog ya, kalau sekarang sih Medium ya, lagi hit gitu. Dulu tuh pakai Blogspot, nah dulu pengen suka nulis blog gitu-gitu, terus habis itu kepengen untuk ngubah-ngubah tampilannya, penasaran nih. Oh, jadi akhirnya mulai ngulik-ngulik, akhirnya oh dulu tuh ada HTML sama CSS gitu ya. Nah udah, baru tuh mulai coba-coba, habis itu mulai ke JavaScript. Nah itu dulu belajar sendiri tuh, karena di sekolah kan nggak dapet ya. Nah jadi waktu itu project website pertama saya tuh website sekolah. Itu dulu website sekolah belum punya website, itu dulu saya sama teman saya yang bikin gitu. Jadi itu proyek pertama banget, jelek banget deh pokoknya ya websitenya, itu udah nggak ada juga. Tapi itu berkesan banget dan itu yang menjadi titik awal kenapa saya masuk computer science gitu. Nah, jadi waktu sebelum milih jurusan kuliah itu cukup apa ya, nggak pakai mikir juga karena emang dari awal udah punya ketertarikan ke computer science dan juga waktu itu kesempatan kerjanya itu besar banget. Dulu kan saya ke Australia. Di Australia itu kalau kita lihat ada list yang on demand itu IT, ya udah no brainer langsung ambil. Nah terus tapi kenapa saya kalau misalnya ditanya kenapa suka computer science ya, kenapa di bagian software development coding gitu, karena dengan kita apa ya, kita menguasai ilmu tersebut, kita tuh punya the power to create gitu, the power to innovate. Kalau misalnya kita punya ide, punya sesuatu, itu kita langsung bisa eksekusi, kita ngerti gimana cara eksekusinya gitu. Jadi makanya itu yang membuat saya pertama masuk ke dalam jurusan computer science gitu. Dan terus udah gitu jalan deh, masuk kuliah, habis itu kuliah lulus, saya kerja jadi programmer dulu di Australia, waktu di Perth ya, beberapa tahun di situ. Terus sempat jadi IT support juga, IT support yang ditelepon-teleponin suruh betulin komputer, itu pernah juga. Terus udah gitu jadi dulu bahasa pemrogramannya masih PHP ya. Sekarang masih ada, cuma udah nggak terlalu hits lagi. Nah, terus udah gitu dulu udah beberapa tahun di sana, balik Indonesia, saya sempat freelancing dulu. Nah, saya freelancing jadi web developer juga. Sebelum akhirnya saya mendirikan konsultan sendiri, IT consultant, itu namanya Kolibri Commerce. Jadi waktu itu saya sama beberapa co-founder saya, kita mendirikan konsultan e-commerce, itu kita membuat implementasi e-commerce dari retailers di Indonesia. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang belajar coding atau suka e-commerce, itu dulu kita ngerjain Magento namanya. Kita banyak implementasi Magento. Gitu. Nah, itu saya jalanin tuh selama hampir berapa ya? 5 tahun, 6 tahun gitu. Itu kita banyak melakukan proyek-proyek consulting di situ. Nah, disinilah ini adalah titik baliknya. Jadi waktu itu saya tuh sebelumnya kan emang di bidang software development-nya, di bidang consulting-nya, jadi di bidang komersialnya, bisnisnya. Nah, waktu itu kita punya programmer nggak terlalu banyak, ada berapa ya, ada sekitar 20-an di Jakarta sama di Jogja. Nah, di situ kita banyak hiring developer ya, software developer. Nah, waktu itu pas lagi kita hiring, ada satu employee yang baru kita hire, itu lulusan S2 teknik informatika, ya, jurusan teknik informatika, ilmu komputer gitu. Terus, habis itu pas kita, hari pertamanya dia, kita baru find out ternyata dia nggak bisa coding langsung, dia harus kita training ulang, gitu. Bayangkan ini S2, jadi mereka tuh udah 6 tahun belajar ngapain aja gitu. Masa masuk kerja mesti di training lagi gitu. Udah gitu mesti kita yang training, kita mesti kerja. Nah, itu ternyata yang seperti itu bukan cuma kita doang yang ngalamin. Ternyata klien-klien kita ngalamin dan juga kita ngelihat semua perusahaan di Indonesia itu susah banget untuk cari programmer yang kompeten gitu. Bahkan akhirnya kita outsource programmer kita waktu itu ke Sri Lanka, pernah ke India, pernah ke Vietnam, pernah. Jadi kita banyak outsource project-project kita ke luar negeri gitu. Nah, ini sesuatu yang ironis banget karena kalau kita lihat secara makronya gitu ya, ternyata di Indonesia ini kebutuhan tech talents-nya sampai 10 tahun ke depan itu kekurangannya itu 9 juta
tech talents ya sampai 10 tahun ke depan sampai 2030. Kebutuhannya tuh 17 juta. Gapnya ada 9 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya skill yang oke gitu ya, yang mumpuni di dunia tech, itu teman-teman dalam 10 tahun ke depan tuh ada 9 juta lowongan kerja nggak terisi gitu. Jadi bayangin, itu banyak sekali. Nah, itu kesempatan kerjanya. Tapi yang ironisnya, angka pengangguran mudanya itu sangat tinggi. Ya, yang paling tinggi penyumbang angka pengangguran muda itu lulusan SMA dan lulusan SMK. Itu tinggi sekali, itu paling tinggi. 7 tahun terakhir paling tinggi adalah lulusan SMA dan SMK. Nah, itu fakta ada suatu kesenjangan. Jadi ada skills gap. Ada kesenjangan antara skill yang dibutuhkan sama industri itu nggak match sama skill yang dibutuhkan yang dihasilkan oleh sistem edukasi formal di Indonesia. Jadi kalau kita lihat root cause-nya lagi di sistem pendidikan Indonesia, apa yang salah? Yang pertama, kurikulumnya outdated. Jadi outdated-nya banget. Waktu itu saya keliling ke sekolah-sekolah. Sorry. Oke. Oke, lanjut ya. Ya, jadi waktu itu saya kalau kita lihat kurikulum ya di sekolah, kurikulum nasional itu tahun 2013 pelajaran TIK itu digantikan oleh pelajaran prakarya. Gitu. Jadi itu bayangkan itu sebegitunya di kurikulum nasional kita. Dan kalau misalnya kita lihat di bahasa pemrograman untuk yang di industri, itu bisa tiap tahun bisa ganti gitu. Hari ini pakai React.js, terus kemudian tahun depan pakai Golang gitu. Semuanya migrasi, cepet banget semuanya. Sedangkan kalau kurikulum kita untuk disahkan aja butuh 4 tahun untuk disahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, buat tenaga pengajar kita itu nggak qualified untuk ngajar hal-hal yang berbau teknologi. Jadi guru-gurunya tuh belum diperlengkapi dengan skill yang diperlukan gitu. Nah, itu 2 root cause yang saya lihat, dan itu yang membuat itu yang membuat saya tergerak untuk switch dari dunia komersil ke dunia edukasi gitu. Jadi waktu itu akhirnya yang saya lakukan, saya pertama volunteer dulu. Jadi saya volunteer di suatu rumah belajar di Cilincing. Mungkin kalau familiar, Cilincing tuh desa nelayan ya, itu sekitar 1,5 jam dari pusat kota. Nah, di situ tuh kalau lihat itu daerahnya kumuh, terus kotor, banyak sampah gitu. Terus di situ saya volunteer untuk ngajar waktu itu pertama matematika sama bahasa Inggris di sana. Karena saya kan lagi agak pencarian jati diri gitu ya, karena bingung juga gitu mau mesti mulai dari mana gitu. Jadi akhirnya saya di sana volunteer dulu, at least saya mulai. Nah, di situ biar menarik, ada satu fakta keren di Cilincing ini. Biarpun daerahnya kumuh, terus udah gitu anak-anaknya banyak yang miskin, tapi yang menarik di sana itu banyak warnet ya. Warnetnya banyak banget dan anak-anak itu pada suka main online. Pulang sekolah itu mereka main online game, dan kalau kita lihat anak-anak kecil itu tuh pada jago banget shortcut-nya gitu. Jadi mereka bisa kita bilang tech savvy gitu. Nah, dari situ mulai ide bikin Marcoding ya. Jadi kita idenya adalah kita pengen transformasi habitnya mereka dari sebagai tech consumer developer. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita bikin workshop di warnet itu dan ngajarin mereka coding, ngajarin mereka web development gitu. Nah, itu waktu itu saya juga dibantu sama teman-teman saya yang anak-anak startup juga gitu ya, untuk jadi mentor, jadi kakak mentornya mereka. Nah, itu kita mulai dengan Marcoding, konsepnya yayasan, jadi organisasi non-profit. Terus jadi kami itu benar-benar grassroots banget. Kita benar-benar semuanya, bahkan kakak-kakak mentornya keluar uang sendiri untuk transport dan lain-lain. Kita nggak ada pendanaan dari manapun. Jadi kita benar-benar purely untuk sosial gitu, karena kita ada kemauan untuk berbagi gitu. Nah, kemudian setelah jalan setahun, buat teman-teman di sini yang idealis ya, saya juga dulu sangat idealis, tapi untuk jalanin non-profit itu sangat sulit sekali di Indonesia ya. Jadi kalau kita nggak punya pendanaan yang pendanaan yang memang konstan, yang memang atau enggak donatur tetap atau apa gitu, itu susah banget gitu. Jadi di Indonesia filantropi itu bukan suatu culture gitu. Jadi makanya kita juga susah untuk sustain sebagai organisasi non-profit. Nah, makanya tahun 2018 saya mulai start Impact Byte. Nah, Impact Byte itu adalah coding bootcamp. Jadi mungkin buat teman-teman yang
familiar dengan coding bootcamp itu belum familiar ya. Coding bootcamp itu jadi kalau tentara itu kan ada bootcamp ya, latihan tiap hari jam 9 sampai jam 5. Nah, ini sama, tapi bukan latihan tentara, ini latihan coding gitu. Jadi selama 2 bulan buat teman-teman yang belum punya background IT sekalipun itu bisa kita training dalam 2 bulan tiap hari. Terus setelah 2 bulan akan jadi siap kerja jadi junior developer gitu. Dan itu kita bantu salurkan ke hiring partners kami. Nah, itu jadi kami akhirnya melakukan Impact Byte ini sebagai commercial arm ya. Jadi kami punya Marcoding sebagai non-profit arm, terus kemudian Impact Byte sebagai commercial arm. Gitu. Jadi kalau misalnya beneficiaries kami adalah orang anak-anak yang tidak mampu, nggak punya uang untuk membayar, itu kami biasanya kita itu masuk ke dalam program Marcoding. Tapi kalau misalnya memang mampu untuk membayar tuition fee-nya, yaitu masuk ke Impact Byte, dan tujuannya untuk outcome-nya memang untuk siap kerja. Gitu. Nah, itu perjalanan di Impact Byte. Nah, jalan-jalan lain lagi. Nah, Impact Byte itu kalau coding bootcamp, kita melakukan sistemnya itu tatap muka ya. Jadi benar-benar kayak traditional classroom. Jadi mentornya di depan, terus kemudian anak-anaknya ya ini bareng dan sistemnya kayak kerja kelompok gitu, dan harus ketemu 9 sampai jam 5 itu. Nah, tapi di situ dari segi bisnis model itu kita nggak bisa scale, karena kita bergantung sama kapasitas mentornya. Satu mentor paling cuma bisa 16 gitu ya, dan mungkin dalam satu batch itu kita cuma bisa terima mungkin kayak sekitar 40 atau 50 gitu. Sedangkan kebutuhan tech talents-nya tadi ada 9 juta gitu. Kapan nyampe itunya? Akhirnya kita berinovasi dan menjadi skillful.com ini sekarang gitu. Jadi kami launch skillful.com itu benar-benar pada saat PSBB dimulai tahun lalu. Jadi itu adalah milestone-nya. Karena mau nggak mau kita juga mesti switch ya. Di saat pandemi ini semua itu benar-benar berubah keadaan. Waktu itu yang tadinya kita di bootcamp kita, tadinya yang udah daftar, ya mau nggak mau ya kalau lagi PSBB, ya mereka mikir juga gitu ya, mesti gimana gitu. Dan akhirnya kita mesti cari cara supaya kita tetap bisa survive. Akhirnya kami langsung switch ke model online, jadilah skillful.com ini gitu. Mungkin teman-teman kalau mau cek juga boleh di skillful skillful.com. Nah, itu adalah platform belajar coding online, disertifikasi, dan nantinya kita salurkan ke pekerjaan gitu. Jadi itu adalah aspirasi kami karena kami ingin untuk membantu nantinya visi besar kami ingin membantu 1 juta pemuda Indonesia untuk bisa di hire sebagai tech talent gitu. Jadi visi kami cukup ambisius dan makanya kami membuat platform Skillful ini supaya impact yang bisa kami lakukan juga bisa scale up dengan cepat gitu dan diakselerasi dengan cepat juga, dan satu-satunya cara adalah dengan menggunakan teknologi gitu. Jadi kira-kira itulah perjalanannya sampai sekarang ya. Nah, tapi mungkin buat informasi juga sebenarnya Marcoding, Impact Byte, Skillful itu juga masih jalan semuanya sih. Tapi dengan programnya yang berbeda masing-masing gitu. Jadi kira-kira itu sih ya perjalanan saya dari awal mulai milih jurusan sampai sekarang saya gitu, Claudia. Kan virtual lagi teman-teman. Thank you Kak Amanda udah direkap juga perjalanan karirnya, awalnya kok bisa emang dari dulu ternyata udah ketertarikannya ada beda gitu ya, emang lebih milih yang nyala-nyala, udah sampai zaman blogspot aku juga inget di zaman aku kayak ya udah sih tapi ngisi-ngisi aja sih, kayaknya waktu itu copy paste HTML gitu kayak cuma buat ganti background atau apa gitu, tapi nggak kepikiran buat bikin website sih Kak. Luar biasa emang. Oke, terus jadi kalau dari Kak Amanda tadi yang menginspirasi untuk bikin baik dari Marcoding, dari Skillful ataupun Impact Byte, salah satu apa ya yang terbesar dorongannya itu karena gap di antara tech talent sama yang dibutuhkan di dunia kerjanya sendiri gitu sih ya Kak. Jadi makanya dengan adanya apa ya fenomena ini gitu ya, bagaimana bahwa 9 juta lapangan pekerjaan belum bisa keisi, makanya Kak Amanda menciptakan Skillful, Marcoding, dan juga Impact Byte untuk menutupi gap tersebut. Betul. Thank you banget sharingnya. Nah, mungkin aku akan langsung tanya-tanya ke Kak Amanda dan Kak Francisca terkait lebih ke fokus tema pada hari ini gitu ya, sebagai Women Leaders in Tech dengan segala keberhasilannya, pencapaiannya selama ini sebagai pemimpin wanita gitu ya,
setahuku Kak Amanda juga co-founder dari Markodinga juga wanita gitu kan ya. Kak Ruth kemarin. Lalu boleh sharing nggak kira-kira mungkin dari Kak Francisca dulu, sebenarnya dalam industri ini specifically teknologi gitu ya, sebagai women leaders ada nggak sih momen spesifik yang berasa kayaknya disulitkan kah, kayak tantangan terbesarnya sebagai wanita di industri ini, dan sebenarnya apa saat menghadapi itu apa yang kakak-kakak lakukan, dan apakah malah justru atau malah kebalikannya nih, bukan tantangan tapi malah suatu benefit gitu. Mungkin boleh di-share perspektifnya tentang women in tech sendiri itu. Ya, thank you Claudia buat pertanyaannya. Ya ada sih dua-duanya ya, kayak tadi kan tantangan sama benefit ya. Aku rasa dua-duanya ada. Jadi kalau tantangan, misalnya stigma itu sendiri masih ada sih gitu ya. Kayak misalnya di Mamikos tuh timku tuh di engineering udah 90-an orang gitu ya. Kayak 80% cowok gitu lah ya. Ini sama tim QA juga sih. Kayak QA kan banyak yang perempuan gitu kan ya. Nah kadang tuh bahkan kayak di tim kayak gitu aja kadang tuh ada tuh yang kayak misalnya kayak ngelihat oh ini new headnya cewek ya gitu kan. Terus kayak kadang-kadang kayak agak-agak ada stigma, oh emang bisa ya apa gitu-gitu. Itu kayak selalu ada sih gitu ya, kayak selalu kejadian gitu ya. Cuma intinya sambil dengan berjalannya waktu gitu lah ya, dengan kayak setelah kayak lama interaksi terus kemudian juga kelihatan juga kayak ya gimana kerjanya gitu kan segala macam ya, kayak lama-lama kalau teman-teman ngalamin itu juga pasti nanti bisa prove yourself gitu lah along the way gitu ya. Itu yang satu, yang pertama ya tentang tantangannya gitu ya. Yang kedua kalau tentang benefit sendiri juga ada juga gitu. Benefitnya sendiri itu karena jarang gitu ya, jadi it's easy to stand out gitu sih. Jadi misalnya apa ya, misalnya contohnya kalau misalnya apply sesuatu gitu ya, misalnya kan tadi aku bilang aku baru kayak apply MBA gitu kan. Nah itu it's very easy to stand out as a female engineer, kan jarang banget gitu kan. Jadi walaupun sehari-harinya mungkin agak lebih susah gitu ya, dalam artian kayak mungkin peersnya yang sama-sama perempuan mungkin agak lebih jarang gitu kan, kadang-kadang ada stigma yang terjadi, pandangan orang gimana segala macam. Cuma benefitnya itu kayak it's easier to stand out juga gitu, karena ya memang lebih jarang aja gitu sih. Oke, berarti jadi tadi tantangannya pasti masih seputar stigma-stigma yang kayak meremehkan perempuan, apakah bisa? Bisa dong, tentu bisa gitu ya. Nah, terus kalau untuk benefitnya sendiri karena ya memang proporsinya kita yang jarang, malah jadi saat ada nih muncul women leaders, jadi wah gampang ternotis, jadi lebih stand out gitu. Kalau dari Kak Amanda mungkin ada yang lain? Mungkin kalau dari saya justru benefitnya lebih banyak ya dibanding challenge-nya. Challenge itu perjalanan saya selama hampir 10 tahun ini yang paling saya pelajarin itu adalah belajar cuek. Ya, jadi saya belajar untuk nggak peduli dengerin orang lain, dan akhirnya sampai sekarang mungkin di luar ada stigma tersebut, tapi sadar aja gitu mungkin ya. Tapi dari situ itu justru bikin saya lebih konsen juga untuk ngerjain yang emang harusnya saya kerjain daripada dengerin kata orang gitu. Dan itu dari segi ininya ya, dari segi challenge. Tapi saya sih cukup saya merasa bersyukur dan beruntung karena selama perjalanan karir saya itu baik yang di sekitar saya itu tidak ada gender bias gitu ya. Itu menurut saya ya, tapi semoga emang nggak kejadian gitu. Nah, kalau untuk benefitnya itu sama tadi yang kayak Francisca bilang juga, kalau kita lihat itu seperti misalnya kesempatan untuk dapat beasiswa, funding, ataupun kesempatan-kesempatan itu banyak sekarang yang specifically targeting untuk women gitu. Jadi kesempatannya lebih banyak sebenarnya sekarang, dan bahkan untuk misalnya apply gitu scholarship itu mereka biasanya punya kuota untuk women juga gitu. Jadi makanya kalau misalnya buat teman-teman yang perempuan dan ingin berkarir di dunia STEM, ini adalah saatnya sih, gitu. Karena kesempatannya lagi terbuka banget nih semuanya, gitu. Sih, mantap. Ya aku setuju, nambahin sih, aku setuju sama Kak Amanda sih. Mungkin dari banyak browsing akhir-akhir ini tuh justru banyak terbuka ya women empowerment, di mana kayak misalnya ada scholarship terkhusus nih buat women in STEM, terus misalnya beasiswa wanita apa gitu ya. Jadi memang senangnya sih udah mungkin ini sesuatu yang udah jadi concern juga bagi kita semua gitu. Jadi banyak company juga yang mulai ngasih kesempatan lebih lah, berusaha menyamakan kesempatan antara laki-laki dan perempuan gitu. Oke, kita lanjut. Kalau untuk mungkin buat teman-teman di sini banyak yang
future women in tech leaders gitu. Ada nggak sih misalnya kayaknya mereka masih ciut kayak tadi misalnya aku bawa bukan kasus, maksudnya pengalaman di kuliahku gitu. Misalnya ilmu komputer cuma 30 orang, ceweknya 2, terus mungkin akhirnya gimana ya? Mungkin ada ketakutan dan perasaan nggak nyaman gitu kan Kak. Mungkin dari pengalaman kalian Kak Francisca juga selama ini berkarir di teknologi, di STEM emang dominasi laki-laki. Ada nggak sih kayak pencerahan, pengalaman, sharing-sharing gimana sih rasanya berada di industri yang memang didominasi oleh laki-laki, dan apa yang harus dilakukan nih sebenarnya kalau emang harus pengen benar-benar pursue gitu, dan mungkin boleh disemangati juga adik-adiknya di sini. Boleh dari Kak Amanda dulu. Jadi mungkin kalau dari sama sih, jadi pas waktu dari zaman kuliah itu bisa kalau lagi satu lecture hall itu biasanya yang perempuan paling cuma 4 orang, 5 orang gitu ya, dari beratus-ratus orang. Itu sering ngalamin. Terus sudah mulai di dunia kerja, kalau misalnya kita ikut conference atau kita ikut ada acara apa, itu yang perempuan minoritas gitu. Ya emang sama sih sama yang kayak tadi. Jadi satu-satunya cara ya udah cuek aja sih gitu. Jangan bener-bener cuek aja, muka badak aja, dan jangan treat itu sebagai sesuatu yang nggak normal gitu. Tapi kalau kita nganggap diri kita nggak normal, itu ya orang lain juga ngerasa aneh juga gitu. Jadi dibawa biasa aja gitu, dan kalau ada orang lain ngomongin, mereka ngomongin juga nggak ngefek ke kita gitu. Jadi jalanin aja gitu, nggak usah dengerin apa kata orang, karena kalau kita kebanyakan dengerin apa kata orang, porsi kita untuk ngelakuin bagian kita malah berkurang. Gitu sih tipsnya ya. Jadi mungkin emang harus dijalanin aja, jangan kebanyakan mikir. Gitu sih kalau pesan aku ya. Just do it ya teman-teman. Bisa lah, maksudnya nggak usah merasa terdiskriminasi atau gimana, tapi pasti bakal disupport juga lah sesama peers gitu kan. Jadi harusnya bukan menjadi sesuatu hal yang bikin ciut lah gitu, dan bisa mengalahkan mimpi kalian gitu. Ya kalau dari Kak Francisca? Iya, aku setuju sih sama dari Amanda juga ya. Intinya it's all about what you think gitu sih. Intinya kalau kita sendiri ngerasa kita bisa, kita equal, kita percaya sama diri kita sendiri, intinya orang lain nggak akan bisa ngebuat kita feel less about ourselves gitu. Jadi intinya tuh start within ourselves gitu sih. Kayak kita sendiri perlu percaya gitu bahwa kita bisa gitu sih intinya. Karena orang lain pasti selalu akan ada komentar lah ya, apapun itu gitu kan. Ya tentang kayak female coder lah, tentang apa atau hal-hal lain. Cuma intinya is about kayak self belief sih pertama yang harus dimiliki gitu. Oke, jadi sama nih teman-teman jawaban dari Kak Amanda atau Kak Francisca. Intinya pede, believe in yourself. Kalau misalnya emang punya mimpi, lakuin, jangan sampai kehalang, apalagi dari isu gender seperti itu, kayaknya bakal sayang banget itu menghalangi kerjaan impian teman-teman gitu ya. Padahal udah banyak lah pokoknya women leaders, contohnya kakak-kakak di sini sekarang yang udah menunjukkan bahwa wanita juga bisa loh. Nah, mungkin ini salah satu berkaitan juga sama tadi sedikitnya wanita gitu ya. Aku sempat baca kayak salah satu kenapa gap-nya cukup besar itu mungkin karena role modelnya kurang. Maksudnya kan memang women leaders in tech, in STEM-nya sedikit. Jadi mungkin cewek-cewek juga nggak ke-expose gitu loh. Bahkan mungkin nggak kelihatan bahwa ini sesuatu yang mungkin bagi cewek. Mungkin mereka lihat influencernya atau siapapun idolanya lebih ke misalnya di komunikasi, psikologi lah kayak gitu. Tapi intinya kekurangan role model gitu. Kalau misalnya dari Kamala dan Kak Francisca sendiri, ada nggak sih sosok role model yang emang jadi inspirasi lah untuk dari awal, misalnya untuk pengen pursue karir di STEM ini, terus ya adakah sosok pacuan itu, atau misalnya justru ada ketemu mentor along the way yang ternyata justru juga sosok inspiring, mungkin boleh di-share dari Kak Francisca? Ya, kalau untuk kayak role model gitu ya, yang spesifik atau mentor, tadi kan sempat yang aku share kayak misalnya untuk mentor tuh sama sebenarnya nggak ada kayak female mentor gitu ya, kayak all male gitu ya. Kalau untuk role model, aku rasa ini sih. Jadi dulu waktu aku SMP gitu ya, aku tuh sempat ikut inilah kayak lomba-lomba inilah kayak science Olympiad gitu sih. Nah terus dari sana tuh ada mentor gitu ya sebenarnya ini mentor ya berarti ya, kayak waktu itu yang ngajarin biologi gitu kan karena science sih belajarnya macam-macam tuh, fisika, biologi gitu kan ya. Nah terus intinya sebenarnya itu sih pertama kali kayak ngeliat role model gitu ya, female role model yang
bidangnya STEM gitu sih. Terus dari sana kelihatan sih kayak wah keren juga ya kayaknya apa ya, kita semua look up sih ke si, kita manggil kakak ini gitu ya, kayak si namanya waktu itu Kak Uli gitu. Dia waktu itu lagi ngambil PhD gitu lah di ITB. Terus waktu itu juga sempat ngeliat, oh keren banget ya kayaknya kakak ini lagi S3 biologi di ITB, terus kayak ngajarin kita tentang biologi, semua tahu semuanya gitu lah. Jadi kayak itu sih pertama kali kayak saya ada kayak role model gitu lah ya di bidang STEM. Dan itu juga sih kayak masa-masa awal tertarik juga di dunia STEM in general gitu sih. Terus kemudian kayak setelah kayak lebih jauh, specifically saya tertariknya ke arah programming. Jadi ya makanya sampai sekarang di sini gitu. Berarti teman-teman nggak usah cari role model yang artis atau gimana, tapi sekecil dari guru SMP juga itu kan udah bisa jadi sosok inspirasi ya. Kayaknya dulu guru SMP aku juga fisika, biologi, matematika semua cewek ya. Setelah dipikir-pikir, jadi sebenarnya women in STEM ini bukan sesuatu yang apa ya, kayak jarang banget juga gitu kan sebenarnya kalau kita lihat dulu aja. Kalau dari Kak Amanda? Kalau dari aku terus terang aku tuh bukan tipe yang apa ya terlalu mengidolakan satu figur tokoh gitu ya. Jadi mungkin yang jadi bukan role model juga apa ya, yang jadi referensi aku itu biasanya bentuk bisnisnya gitu, bisnis suatu gerakan gitu. Jadi mungkin kalau yang bikin aku masuk ke dalam dunia social impact education ini, waktu itu aku baca bukunya Muhammad Yunus ya tentang dia mendirikan Grameen Bank. Terus kemudian aku juga lihat bisnis modelnya, bukan bisnis model ya, tapi ini kayak movementnya Charity Water di US. Itu aku juga salah satu menjadi referensi aku. Terus kemudian aku juga ngelihat Kiva juga ya. Kiva mungkin dulu, sekarang masih ada sih ya Kiva. Jadi itu dari beberapa social enterprise itu aku melihat wah ini mereka bisa membuat sesuatu movement yang besar sekali dan punya suatu apa tapi tetap bisa sustainable gitu ya secara bisnis gitu, dan itu menurut aku luar biasa sekali, dan itu yang biasanya jadi referensi aku untuk memulai inisiatif-inisiatif sekarang ini. Itu sih. Jadi bukan orang tapi lebih ke apa ya, bisnis model, terus kemudian ya movement gitu ya, itu biasanya itu yang aku lihat sih. Oke. Seperti buat teman-teman mungkin kalau yang merasa kayaknya nggak ada contoh cewek yang berhasil atau gimana, sebenarnya nggak terbatas ya, maksudnya kita nggak harus punya satu patokan contoh wanita yang luar biasa gitu, tapi kita bisa ngambil inspirasi dari mana aja juga sebenarnya, dari gerakan dari manapun, bisnis yang lain juga, untuk kita nanti sebagai mungkin jadi cewek pertamanya yang bisa menginisiasi, itu kan juga why not. Oke, kayaknya aku akan lanjut untuk ke sesi Q&A dari udah banyak di chat, pertanyaan dari teman-teman juga. Ini aku akan mulai dari pertanyaannya Manda. Ini sebenarnya berkaitan sama yang tadi sempat Kak Amanda bilang soal kurikulum yang outdated. Tapi ini kebetulan Manda bertanyanya ke Kak Francisca sebagai sudah pengalaman di computer science. Saya mengalami bahwa di jurusan saya sebagai teknik informatika, kurikulumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sehingga ketika kita lulus dari jurusan IT, gagap dalam memasuki dunia kerja karena sangat berbeda apa yang didapatkan di dunia perkuliahan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa mengupgrade dari ilmu IT yang kita dapatkan di kuliah agar bisa berkembang di dunia industri 4.0? Boleh dari Kak Francisca, nanti silakan Kak Amanda kalau mau menambahkan. Ya, thank you buat pertanyaannya. Ya, aku lumayan setuju sih. Jadi waktu zaman kuliah dulu juga dari segi teknologi yang diminta untuk diekspor di kelas gitu ya, sama yang saat ini lagi hot gitu, itu sering beda gitu kan. Gimana untuk mengupdate itu? Kalau menurut aku tuh satu gunanya intinya gunanya kuliah gitu ya adalah tentang memahami fundamentalnya sih. Jadi kalau untuk software engineering gitu ya, yang paling penting itu kayak understanding fundamental gitu, kayak konsep-konsepnya gitu kan. Dan biasanya konsep-konsepnya itu shared a lot gitu between language gitu ya. Jadi biasanya kalau udah menguasain satu language, programming language, untuk pindah ke yang lain tuh cenderung lebih gampang. Karena kurang lebih itu kayak banyak banget yang mirip gitu sih. Nah,
walaupun kayak misalnya banyak hal yang diajarin di kampus tuh agak kuno gitu lah ya, kayak aduh ini kok kayaknya sekarang kan udah zamannya React, Flutter segala macam, ini kok masih JavaScript yang masih begini banget atau masih jQuery gitu misalnya. Nah itu nggak apa-apa, yang penting pelajarin aja konsepnya, kayak pahami fundamentalnya, karena nanti kalau kalian paham satu itu easier to ini kayak apa ya, learning the others gitu ya, dan juga akan tahu intinya best practice-nya gitu, coding best practice-nya sih yang penting, itu sih intinya. Dan itu satu. Dan yang kedua, kalau misalnya mau lebih update gimana, ya itu gunanya juga kalau misalnya lagi kuliah, misalnya sambil internship gitu misalnya. Biasanya kalau kayak internship itu kan juga biasanya tech-technya cenderung lebih update gitu lah ya, untuk kayak startup yang lagi inilah ya, kayak yang sekarang lagi ada gitu kan. Atau juga bisa juga misalnya proyekan gitu misalnya. Atau juga tadi misalnya di Skillful gitu kan juga ada banyak juga tadi ya dari Kak Amanda juga ya, ada banyak juga pelajaran-pelajaran untuk language yang sekarang mungkin lebih hot gitu sih. Jadi again dari aku sebenarnya tadi itu satu, ini dari kampus tuh get the fundamental gitu ya, karena walaupun mungkin nggak terlalu relevan sama sekarang, mungkin udah agak kuno, itu masih sangat berharga gitu. Yang kedua ya get the resource from somewhere else, kayak misalnya internship atau kayak proyekan atau kayak misalnya kayak online resource kayak misalnya Skillful gitu. Amanda ada tambahan? Sama? Oh ya, tambahan dikit ya. Jadi mungkin kalau aku bisa sharing di coding bootcamp kita itu hampir 30% itu lulusan S1 informatika yang belum siap kerja habis lulus gitu. Karena ya tadi tech stack-nya nggak match sama yang industri butuh sekarang gitu. Jadi makanya kenapa kita ada coding bootcamp itu salah satunya purpose-nya juga untuk menjembatani gap tersebut gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pengen mengupdate skill ya bisa join kayak ke coding bootcamp, ke Skillful, atau mungkin ke yang lain juga bisa, atau mungkin cari sendiri resource-nya di internet banyak banget, ikut komunitas, tadi kayak internship juga gitu. Jadi emang kenyataannya begitu gitu, kayak di kalau sistem edukasi yang formal di Indonesia itu tadi kurikulumnya diupdate 4 tahun sekali gitu. Sedangkan kebutuhan industri itu update-nya bisa setiap bulan ganti ada yang baru gitu. Bisa catch up. Jadi apa boleh buat, memang itu PR-nya kamu untuk selalu update sama industri gitu sih. Oke, thank you Kak Manda. Kalau boleh tadi aku balikin ke ini punyanya Kak Francisca, Be Hungry gitu ya Kak. Selalu semangat untuk belajar terus gitu. Walaupun misalnya latar belakangnya lain atau kurikulumnya beda, tapi yakinlah dengan industri yang sekarang udah baik banget sources-sourcesnya, bisa dicek juga punya Kak Amanda, ada Skillful, ada Impact Byte, dan pokoknya jadikan kuliah itu sebagai fundamental untuk best practice-nya, tapi kalau bisa sambil internship di tech company itu juga bakal langsung ngasih pengalaman kerja sebelum kalian full time kerjanya, dan banyak banget juga sources lainnya. Mungkin ini sekalian menjawab pertanyaan dari Ilman Setiawan juga, sebagai mahasiswa berlatar belakang sosial apakah bisa untuk belajar bahasa coding? Mungkin aku wakili jawab bisa gitu ya Kak ya, pasti bisa ya karena banyak resource yang ada juga, cuman mungkin butuh effort lebih, tapi dari yang aku tahu sih tetap banyak gitu yang akan ngajarin misalnya dari zero benar-benar bootcamp yang benar-benar untuk orang-orang yang non IT. Benar gitu nggak Kak? Ya, jadi kalau di bootcamp kita bahkan 50% lebih itu background-nya latar belakangnya non IT. Jadi belum pernah megang coding sekalipun ya. Terus ada yang latar belakangnya dari marketing, dari HRD, bahkan ada pernah atlet bola gitu masuk coding bootcamp kita, terus gitu mereka switcher ya untuk jadi programmer. Jadi macam-macam. Jadi biarpun belum pernah coding, latar belakangnya non IT, jangan kecil hati, pasti bisa kok. Menarik banget teman-teman yang udah mulai tertarik, boleh untuk abis ini dicek-ceki segala resource-nya yang sudah ada disediakan. Lanjut kita ke Alifian Muhammad. Selamat sore, izin bertanya kepada Kak Amanda. Idealnya jika kita ingin mengembangkan skill itu persenannya berapa ya Kak dengan akademik? Jika kita ingin mengembangkan skill yang kita inginkan, tapi kejanggal dengan izin dari orang tua, bagaimana sikap kita seharusnya? Karena orang tua itu lebih pengen kita fokus di akademiknya aja. Jadi kayak ya persenan antara akademik sama soft skill, mungkin hard skill dengan soft skill gitu, mungkin pandangan dari Kak Amanda.
Gimana nih, berapa persennya, mana yang harus lebih dulu, mana yang harus itu, atau keduanya seimbang atau gimana? Oke, kalau ini bukan saya yang ngomong, hiring partners kita, jadi perusahaan kita yang ngomong ya, perusahaan-perusahaan yang mengambil lulusan dari coding bootcamp kita, itu mereka selalu ngomong gini, kita mau engineer, developer yang nggak cuma jago aja, tapi attitude-nya oke, gitu, yang bisa kerja bareng tim, yang punya sense of leadership, yang communication skill-nya oke, gitu, nggak cuma jago aja, gitu. Jadi kalau bisa dibilang dari sini, menurut saya jangan dikotak-kotakin sih, jangan dipersen-persenin ya. Yang technical skills-nya itu harus 100%, tapi soft skills-nya juga harus 100%, gitu. Karena itu yang dicari itu harus bareng, gitu. Kalau misalnya cuma jago soft skills doang, tapi nggak punya technical skills, ngapain juga kerja, gitu. Kalau misalnya punya technical skills, tapi nggak bisa kerja bareng orang lain, ya nggak bisa juga. Jadi semuanya itu jangan jadi kayak pie chart, ada persenan-persenannya gitu, jangan. Tapi semuanya harus totalitas, gitu. Harus benar-benar diusahakan semuanya ada gitu, dan gimana caranya ya itu harus diasah, nggak cuma tadi dari kuliah aja, tapi rajin-rajin ikut komunitas, rajin-rajin ambil proyekan kayak tadi Kak Francisca bilang ya, terus kemudian internship gitu, dan itu akan ngefek banget gitu untuk mengasah soft skills-nya kalian. Jadi kalau pesan aku sih jangan kita ngotak-ngotakin lagi, tapi itu semua adalah suatu kesatuan yang satu paket gitu, untuk kita bisa menjadi yang software engineer yang berkualitas gitu misalnya. Itu sih kira-kira. Thank you Kak Amanda. Kalau aku simpulin lagi, kita harus 200% lah ya. Pokoknya masing-masing harus 100% gitu, nggak bisa satu doang. Pastinya kita harus punya basic technique skill-nya, tahu gimana cara kerjanya, tapi harus bisa juga berbaur untuk kerja sama orang. Boleh tolong di-mute, co-host. Oke. Karena di dunia kerja ya kita pasti kerja sama orang. Kalau mau bangun sesuatu pun kita biasanya sih selalu akan butuh orang lain, jadi harus secara soft skill, secara attitude juga harus tetap 100%. Lalu aku lanjut ke Najwa Kariza. Mungkin ini bisa ke keduanya, Kak Vanessa dan Kak Amanda. Ini tadi seperti bahas ya, apakah mulanya pernah merasa kurang dibanding teman laki-laki lainnya di lingkungan kampus atau lingkup kerja sebagai seorang wanita yang belajar dan bekerja di bidang IT? Dan bagaimana caranya meningkatkan kualitas pribadi? How to think as programmer menurut Kakak? Ini menarik nih, how to think as programmer. Boleh dari Kak Francisca dulu. Tadi yang pertama, pernah merasa kurang nggak sih dibanding laki-laki? Dan yang kedua, how to think as programmer. Ya, kalau yang pertama tadi kayak sebelumnya sempat agak kebahas juga kali ya. Mungkin topiknya intinya tentang ini aja sih, believe in yourself gitu ya. Jadi intinya kayak yang tadi sempat aku bilang, intinya when you believe in yourself, kayak orang lain tuh ngomong apa pasti lebih susah lah untuk kayak ikut ke bawah, jadi down gitu sih. Itu. Apakah pernah gitu kan? Pernah, tapi sebenarnya nggak spesifik gender sih. Cuma selalu mesti kayak di atas langit selalu ada langit gitu kan. Selalu aja sih. Jadi ya pasti pernah kayak ngeliat, wah yang ini jago banget, wah yang ini keren banget, sering banget kejadian. Cuma intinya kita perlu punya growth mindset juga gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalnya ngeliat yang lebih jago, ya mindsetnya gimana ya, apa yang bisa kita pelajari dari dia gitu. Jadi maksudnya kayak nggak usah kayak jadi ngerasa kurang atau kayak ngerasa insecure gitu. Cuma intinya kalau misalnya ngeliat yang lebih jago dari kita, bahkan kalau tim kita sendiri gitu ya, saya sih paling senang ya aku punya tim yang lebih pintar dari saya gitu ya. Saya senang nggak belajar dari tim saya gitu. Nah intinya kalau kita ngeliat orang yang lebih jago dari kita, mindset kita harus open untuk kayak nyari apa yang bisa kita pelajarin dari dia gitu. Jadi jangan malah ngerasa down, jangan ngerasa kayak wah kayaknya saya kalau dibanding dia kok nggak ada apa-apanya kayak gitu. Itu. Dan sorry tadi ada pertanyaan keduanya ya. Pertanyaan keduanya tentang how to think as programmer. How to think as programmer. Nah kalau menurut saya programmer engineer gitu ya. Engineer is a problem solver.
intinya. Jadi kayak how to think as a programmer or engineer is practically kita harus mikirnya sistematis gitu, dan kayak kalau misalnya ada problem gitu kita cari root cause-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya ngoding terus habis itu nemu bug yang dilakuin harus nyari root cause-nya itu apa, terus kayak cari tahu cara ngebenerin root cause-nya ini yang benar gimana gitu kan. Jangan misalnya kayak aduh nemu bug ini nggak tahu deh, pokoknya dibuat aja kayak ada yang penting ditambal sulam aja gitu. Ini kok kayak gitu nanti ke depannya kacau tuh gitu. Jadi intinya as an engineer, as a programmer, kita tuh problem solver. Cara mikir kita harus methodical gitu ya. Dan tiap kali ada isu, kita harus kayak nyari root cause-nya dan secara metodikal nyari cara terbaik untuk solve itu. Gitu sih. Dari Kak Amanda, boleh ditambahkan yang pertanyaan kedua? How to think as programmer? Sama sih ya sebenarnya programmer ya tadi sama problem solver. Jadi mungkin kalau misalnya pengen ke teknisnya lagi gitu ya, lebih ke teknisnya lagi, thinking-nya tuh apa? Ini tuh nama teknisnya computational thinking, berpikir computational. Mungkin kalau misalnya mau pikir gimana caranya seperti komputer berpikir gitu ya, macam itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang itu bisa cari misalnya tentang tadi computational thinking, tentang algoritma gitu ya. Itu dari teman-teman mengerti konsep-konsep computational thinking itu kayak logic, terus ada conditionals atau apa. Nah, itu dengan teman-teman belajar itu lama-lama terbiasa untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Gitu. Dan nggak cuma nantinya cuma di bagian pas lagi ngoding aja, tapi nanti misalnya mesti jalan dari sini ke supermarket, nanti kita langsung otomatis mikir tuh pakai cara algoritma gitu, nanti otomatis bisa kayak gitu. Gimana sih yang paling kan? Saya mesti naik ini, naik itu atau apa gitu. Tapi lama-lama itu cara berpikirnya kita akan ke bawah-bawah juga gitu. Jadi kalau teman-teman berminat untuk mempelajari basicnya banget, itu bisa coba search aja kayak tentang computational thinking, algoritma gitu ya, algorithmic thinking. Oke, keren. Itu aku setuju sih, kayaknya kalau untuk ngomongin teknik lebih ke logical skill, problem solving, critical thinking gitu ya, gimana nemuin root cause dari suatu problem, masih lihat opsi apa yang bisa kita lakukan untuk solve the problem, dan pastinya execute juga. Lalu mungkin ini beberapa pertanyaannya agak similar, banyak banget nih Kak Amanda, personally yang tertarik, Kak mau ikutan bootcamp-nya dong, bla bla bla, bisa nggak ya yang lulusan sosial atau bahasa, mungkin nanti Kak Amanda boleh ketik-ketik juga nih, bisa pergi kemana teman-teman di sini. Terus tadi aku nerima direct message dari Rio Sanjaya, mau bertanya langsung. Rio Sanjaya, Pontianak, boleh banget langsung open mic-nya dan open video kalau bisa. Adakah? Ya, sebelumnya apakah suara sudah terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, silakan. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ini tidak bisa on cam karena cuaca di sini sedang hujan lebat. Siap, nggak apa-apa. Boleh langsung pertanyaannya. Saya ingin bertanya kepada pemateri pertama tadi, Kak Francisca, yaitu bagaimana cara memfokuskan salah satu tujuan yang ingin kita capai. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjadi orang yang sukses dan dapat menentukan tujuan ke depannya. Itu saja, Kak. Terima kasih. Francisca, boleh langsung? Iya, terima kasih pertanyaannya buat Rio Sanjaya ya, dari Pontianaknya kayaknya ngechat juga tadi ya. Ya, kalau untuk tujuan, nah itu kenapa saya bilang masa kuliah itu masa yang paling saya suka gitu. Karena itu masa-masa di mana kita bisa explore banyak hal tanpa perlu kayak terlalu komit ke satu hal gitu spesifik gitu. Jadi salah satunya internship gitu ya. Internship itu kayak benar-benar salah satu cara untuk cari tahu lebih tentang suatu bidang itu kayak kira-kira cocok sama kita atau enggak gitu sih. Itu juga kenapa saya internship sampai 6 kali gitu. Karena saya pengen nyoba aja kayak macam-macam gitu sih. Dan saya waktu kuliah kan kapan ya? Itu 9 tahun lalu gitu lah ya. Itu kan juga bidang IT belum sampai sebesar sekarang gitu lah ya. Maksudnya kayak startup masih jarang banget dan segala macam. Maka masih ada oil and gas dan segala macam. Makanya saya nyoba macam-macam gitu. Nah tapi intinya gimana cara taunya dengan mencoba, intinya gitu sih paling gampang. Kalau ya bisa juga ngelakuin riset gitu ya. Cuma kalau misalnya kalian lagi SMA atau kuliah,
ya paling bagus kalau kalian beneran nyoba langsung, nah itu kayak part time atau internship aja gitu. Cari company yang kalian agak penasaran atau kayak role yang kalian penasaran, terus coba apply aja. Terus kalau misalnya pun cocok ya alhamdulillah nanti kayak bisa dikejar lagi untuk full time. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kayak go to the next one aja, cari lagi gitu sih. Jadi again itu kenapa saya suka banget sama kuliah, karena bisa nyoba macam-macam tanpa harus langsung komit gitu untuk jangka panjang gitu. Terus kayak pertanyaan lainnya tadi apa? Bagaimana menjadi orang yang sukses dan dapat menentukan ke depannya. Ya, again, kalau sukses kan definisinya beda-beda ya, tiap orang gitu kan. Jadi intinya kalau buat saya sih sukses itu align antara apa ya, yang saya suka gitu ya, sama yang saya bisa gitu kali ya. Jadi kan ada istilah ikigai, kita nggak ikigai. Jadi kayak misalnya apa itu kalau salah berapa 4 ya kalau salah ya. Jadi antara yang kita bisa, kita suka, yang di value, sama satu lagi apa yang ya? dibutuhkan dunia. Nah ya itu. Jadi kalau misalnya kita bisa find intersection dari 4 itu gitu ya, itu akan ini banget sih, sweet spot banget gitu ya. Dan again gimana caranya dengan coba gitu. Apalagi kalau masih kuliah, coba aja sih gitu. Thank you Kak Francisca, semoga sudah menjawab ya Rio. Jadi intinya untuk menemukan ya kalian harus coba dulu. Kalau misalnya lagi kuliah sekarang itu saatnya ekspor. Aku juga setuju banget sih kayak dengan banyaknya misalnya komunitas di kampus, organisasi di kampus, dengan jadwal kuliah juga yang jauh lebih fleksibel kan dibandingin sekolah. Jadi go all out aja, cari, apalagi sekarang banyak banget terbuka kesempatan virtual, bisa internship sana sini, bisa ikut proyekan sana sini. Jadi semoga dengan mencoba banyak hal bisa menemukan satu hal yang paling disukai gitu untuk kedepannya. Selanjutnya dari Nindi Eka juga mau bertanya langsung, boleh silakan di-unmute. Halo Kak, aku mau. Halo, suaranya agak kecil, boleh lebih keras? Udah kedengeran belum? Kedengeran tapi agak kecil, mungkin boleh lebih kencang lagi, tapi boleh lanjut aja pertanyaannya. Jadi gini Kak, aku mau nanya ke Kak Amanda sama Kak Amanda. Dulu aku juga pernah satu kelas itu hampir semua aku jabat sendiri ya. Oke. Dan itu kan karena aku belajar untuk program gitu seperti Kak Francisca dan Kak Amanda juga. Tapi sekarang lagi nggak aku lanjut dulu. Untuk aku tuh ingin melanjutkan, tapi apa ya? Banyak teman-teman yang bilang wanita tuh nggak pantas melakukan ini gitu kan. Sekarang aku lagi ambil kelas ini bersama teman-teman laki-laki juga. Nah di kelas-kelas ini banyak yang bilang kayak nanti perempuan itu akan jenjang karirnya itu lebih terbuka atau justru nanti kita akan jadi ibu rumah tangga aja Kak. Itu pandangan Kak Francisca dan Kak Mante gimana sih kalau melihat omongan-omongan seperti itu? Kasih Kak. Oke, thank you Nindi. Kalau boleh aku rangkumin lagi, Nindi itu sekarang lagi belajar programming yang dengan kondisi yang minoritas juga nih sebagai cewek, terus ada omongan dari teman-temannya bahwa kayaknya karir sebagai wanita nggak jauh-jauh banget kok, nanti mungkin ujungnya jadi ibu rumah tangga, biasa stereotip kan soal women leaders in STEM. Nah, boleh mungkin tanggapan dan sanggahan dari Kak Amanda? Oke, jadi mungkin saya mau jawab ini dengan sharing. Waktu itu kita pernah eksperimen di beberapa SMK di beberapa daerah untuk kita kasih pelatihan coding waktu itu. Terus kita eksperimen dalam beberapa lama kita pelatihan coding. Di situ kita ngelihat bahwa skornya perempuan yang gender perempuan itu lebih tinggi daripada average skornya yang laki-laki. Itu dari skor performance belajar codingnya. Tapi yang menarik, waktu kita measure untuk level of confidence, tingkat kepercayaan dirinya, perempuan itu jauh lebih rendah daripada laki-laki. Yang laki-laki pede banget semuanya pada, wah kita bisa langsung jadi programmer, kita bisa bikin startup gitu. Tapi yang perempuan pada nggak mau ngambil IT gitu, karena ngerasa nggak bisa. Bahkan kita sempat gali lagi, ya itu sama stigmanya, perempuan nanti jadi ibu rumah tangga gitu, dan itu semuanya mau nggak mau ya itu emang adalah cerminan nggak cuma di SMK itu, tapi seluruh dunia hampir seperti itu stigmanya gitu. Jadi yang kurang dari perempuan itu ya adalah level of confidence-nya, tingkat kepercayaan dirinya. Jadi kalau gimana cara mengatasinya, ya sama sih kayak tadi ya, cuek aja, pede aja gitu. Karena
tadi aja kemarin yang waktu kita bikin eksperimen aja sebenarnya level buat skornya aja perempuan lebih tinggi kok gitu. Berarti sebenarnya kita mempunyai kemampuan dan kesempatan yang sama sebenarnya. Bahkan di zaman sekarang ini seperti yang tadi kita bahas, banyak kesempatan-kesempatan buat perempuan khususnya yang lebih terbuka. Gitu. Jadi ya pede aja sih ya, nggak usah peduliin tuh yang ngomong-ngomong kayak gitu. Baik lagi teman-teman, mungkin ini udah agak sedikit berulang, kayaknya ada beberapa pertanyaan juga yang belum spesifik terbahas, tapi pada intinya kalau pesan dari Kak Amanda dan Kak Francisca, segimana kalian merasa minoritas, dikucilkan, atau ada omongan nggak enak, pokoknya just do it, pede aja, believe in yourself, itu nggak bisa jadi halangan lah. Kalau kalian yang mau pasti bisa gitu. Oke, sebenarnya kita udah agak overtime, sepertinya udah cukup terjawab. Mungkin sorry aku nggak bacakan semua pertanyaan yang masuk, tapi aku memilih lebih ke yang belum terjawab ya teman-teman. Semoga udah cukup jelas dari semua pertanyaannya. Oke, gak kerasa sudah mau 5:30. Mungkin sebelum kita berpisah dengan kakak-kakak, sekali lagi Kak Amanda, Kak Francisca, thank you banget buat waktunya sharing di hari Minggu ini. Begitu banyak tentang career, tentang education, tentang ups and down sebagai wanita di dunia STEM ya, teknologi, sebagai women leaders. Pokoknya semoga lancar jaya segala apapun yang dikerjakan. Sebelum Kak Francisca juga lancar jaya MBA-nya, bentar lagi akan berangkat, luar biasa. Terus mungkin sebelum say goodbye, aku ajak teman-teman semua untuk foto bareng dulu, foto virtual seperti biasa, boleh yang bisa open cam, kita open cam bareng-bareng, kita foto, boleh dada-dada juga sama kakak-kakaknya dari tadi, soalnya nggak banyak yang kelihatan kan mukanya, so thank you. Kita foto, habis itu nanti akan ada beberapa pengumuman, tapi nanti setelah foto, Kak Amanda dan Kak Francisca udah boleh meninggalkan ruangan. Oke, kita boleh switch ke galeri view. Yang bisa open cam, aku tunggu sampai 1 menit lagi, 17.30. Silakan yang mau benerin rambut, yang mau sisiran, yang mau bangun dari ranjang dulu. Terima kasih. Sehat selalu Kak Francisca dan Kak Amanda. Terima kasih. Banyak yang mencat. BTW, karena waktu kita terbatas, aku rasa Kak Amanda dan Kak Francisca pasti terbuka banget kan untuk connect sama teman-teman di sini. Nanti mungkin boleh share juga, bisa hubungi lebih lanjut di mana kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin di LinkedIn atau sosial media lain, dan bisa diketik di kolom chat juga kalau ada link-link relevan yang bisa mungkin bermanfaat buat teman-teman di sini. Gitu. Oke, kita foto ya. Host sudah siap untuk cekrik-cekrik. Oh, mantap. Sini sudah mulai full page-nya. Foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Page-nya sudah ke cover. Oke, sepertinya cuma 1 page ya, teman-teman. Lain malu-malu. Oke, thank you banget sekali lagi buat Kak Amanda, Kak Francisca. Boleh, mungkin Kak Amanda boleh di-share juga, bisa dihubungi di mana. Thank you buat teman-teman juga yang udah join sampai akhir. Sehat selalu Kak Francisca, Kak Amanda. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan selamat hari Minggu, selamat istirahat. Sudah boleh meninggalkan ruangan. Thank you. Thank you semua. Oke, aku akan minta bantuan host untuk share slide kita, slide announcement. Wah, sudah banyak yang nanya link absensi, sebentar lagi ya. Nah, oke. Jadi, jadi tadi nanti habis ini aku akan hubungi Kak Francisca dan Kak Amanda untuk ada dua pertanyaan terbaik. Kita punya 6 hadiah teman-teman di webinar kali ini. Nanti aku akan dibantu Kak Amanda dan Kak Francisca untuk memilih 2 penanya terbaik dari tadi yang udah dibacakan. Nanti akan dihubungi lebih lanjut lewat WhatsApp. Lalu ada cara lain lagi. Yang pertama, teman-teman boleh banget posting insight ini dapat, pesan-pesan tentang webinar ini gitu ya, screenshot tadi kalau misalnya rekam atau gimana di sosial media kalian, di Instagram Story.
boleh di-tag ke kejarmimpi.tangsel, lalu narasumber-narasumber kita yang keren, Amanda Simanjuntak atau @francisca_pw, mau tag aku juga boleh guys. Terus nanti kita tunggu sampai besok, 24 jam dari sekarang, nanti postingan terbaik, kita bakal ada hadiah juga, ada door prize. Ini boleh di screenshot dulu ya teman-teman, diingat nanti kita bakal share lagi juga di grup WhatsApp. Dan satu cara terakhir lagi, dan ini juga yang mungkin udah banyak yang tunggu-tunggu, boleh di next. Bantu kami jadi lebih baik. Thank you udah partisipasi, thank you udah stay sampai akhir. Link ini, mungkin boleh ada yang bantu aku ketik di grup chat juga, biar langsung bisa diklik. Link ini berikan sekaligus feedback, sekaligus absensi, jadi buat teman-teman yang membutuhkan sertifikat, thank you for staying, nanti pasti semuanya akan kita bikin sertifikat, tapi harus mengisi form feedback ini, jadi nanti isi nama lengkap yang akan ditulis di sertifikat, emailnya untuk kita kirimkan sertifnya, lalu tolong banget feedback ya teman-teman, kita open banget, walaupun nanti identitas kalian ketahuan, tapi kami harap semuanya bisa ngasih feedback dengan sejujur-jujurnya, bebas jika ada pertanyaan seputar kualitas moderator, mau menghina aku juga nggak apa-apa guys, kalau aku salah-salah kualitas narasumber, waktu acara, kualitas suara dan sebagainya, untuk nantinya kita bisa menghadirkan event-event yang lebih bagus lagi ke depannya dari Kejar Mimpi Tangsel. Seperti itu. Jadi boleh disimpan linknya, nanti kita juga bakal share lagi. Per besok akan ada 2 orang beruntung juga yang bakal dihubungi tim Kejar Mimpi untuk dapat saldo elektronik, dan tadi semuanya untuk 6 slot yang ada itu bakal dapat 25.000. Lumayan banget kan teman-teman buat beli kuota, buat beli makan siang. Jadi dan ini mudah gitu ya untuk kebaikan bersama juga. Jadi silakan. Tadi yang pertama adakan 2 penanya terbaik. Nanti aku akan hubungi lebih lanjut sama Kak Lesti dan Kak Amanda. Habis itu ada untuk posting di Instagram Story, jangan lupa kita semua ya, biar kita bisa lihat juga. Dan yang ketiga, bantu isi form feedback. Ini sekaligus link absensi ya teman-teman yang tadi nanyain. Silakan bisa absensi di link ini dan juga isi feedbacknya. Dan nanti 2 feedback yang beruntung, 2 absensi yang beruntung juga bakal kita hubungi untuk dapat saldo elektronik sebesar Rp25.000. Oke, boleh di next. Kita sudah sampai di penghujung acara. Aku senang udah bisa teman-teman baik yang stay sampai akhir, sekitar 100 orang di sini spend hari minggunya sama kita dan udah belajar banyak. Semoga teman-teman belajar banyak hari ini. Stay connected with us, teman-teman bisa tetap follow Instagramnya kejarmimpi.tangsel karena setiap bulannya kita pastikan bakal ada acara-acara menarik serupa yang pastinya gratis, bakal banyak ilmu buat teman-teman. Dan yang punya LinkedIn juga boleh banget kita connect, di follow juga Kejar Mimpi Tangerang Selatannya untuk berbagi informasi menarik selanjutnya. Oke, kalau ada pertanyaan apapun, bisa mungkin boleh ditanyakan ke PIC yang ada di grup, Kakak Fahru Rozi, atau bertanya di grup langsung juga nggak apa-apa. Nanti kita akan pertahankan grupnya sekitar 1-2 hari ya teman-teman, habis itu kita akan remove semuanya biar nggak disalahgunakan. Dari aku sekian, mewakili teman-teman Kejar Mimpi Tangerang Selatan yang lain juga. Sekali lagi, thank you so much buat semua partisipasinya. Bye, selamat pagi teman-teman. Selamat istirahat. Terima kasih. Nizami. Andaikan aku bisa melayang